Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu dalam renungan harian edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu atas anugerah hidup baru yang Kau berikan kepada kami di hari yang baru ini. Syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang baru di hari yang baru ini. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan renungkan untuk mengawali hari yang baru ini sungguh mampu menjiwai seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami mampu melaksanakan perintah kasih yang sungguh luar biasa sebagaimana telah Engkau ajarkan dan Kau telah berikan contoh kepada kami selama hidup dan karya-Mu di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kau menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberikan salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita membolak-balik kitab suci, maka seluruh ajaran Yesus dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu Yesus mengajarkan tentang hukum cinta kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tetapi hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus bukanlah hukum kasih yang biasa-biasa, tetapi sebuah hukum kasih yang sungguh radikal, yang melampaui batas-batas akal budi manusia. Maka dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat menemukan dan membaca dengan jelas perintah Yesus tentang kasih yang melampaui batas pemikiran manusia itu, atau yang biasa kita kenal dengan kasih yang sungguh-sungguh radikal. Yesus mengajarkan kasih yang radikal kepada pengikutnya supaya
kita mampu untuk mengasihi orang yang membenci kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, atau kalau kita hanya mengasihi orang yang juga mengasihi kita, kalau kita mengasihi orang yang tidak pernah membuat kita susah, itu bukan hal yang luar biasa. Itu hanya hal yang biasa saja. Dan siapapun dari kita pasti mampu untuk melakukan hal itu. Barulah menjadi sesuatu yang hal yang luar biasa apabila kita mampu mengasihi, mengampuni orang yang mendatangkan malapetaka untuk kita. Barulah menjadi sesuatu yang luar biasa apabila kita mampu mengasihi orang yang menyusahkan atau menyakiti kita. Itulah kasih sejati yang diajarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak hanya mengajarkan kasih yang radikal, melainkan telah menghayatinya dengan sempurna ketika Ia harus menanggung sengsara, bahkan wafat di kayu salib. Saat itulah Yesus membuktikan ajarannya ketika Ia berdoa untuk orang-orang yang memusuhi dan menyalibkan Dia. Bahkan Yesus memohonkan pengampunan dari Bapa untuk dosa-dosa mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Yesus yang sungguh luar biasa mampu mengubah orang-orang yang ada pada waktu itu, sehingga mereka pada akhirnya ketika Yesus wafat, mereka berseru, sungguh Dia ini orang benar, sungguh Dia ini anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang mendatangkan malapetaka dalam hidup kita bukanlah perkara yang gampang. Hanya orang yang sungguh-sungguh memiliki kedalaman iman yang sungguh luar biasa yang mampu melaksanakan itu. Dan dalam sejarah gereja ada sejumlah tokoh-tokoh terkenal yang mampu melaksanakan perintah kasih dari Yesus yang sungguh radikal ini. Ambillah contohnya Paus kedua atau Paus Yohanes Paulus kedua yang yang ditembak oleh seorang pemuda Turki sekitar tahun 80-an di lapangan Santo Petrus, Roma. Meskipun Paus Yohanes Paulus kedua ini mengalami luka yang parah, tetapi ia bisa diselamatkan berkat kedalaman imannya yang sungguh-sungguh luar biasa kepada Allah. Tetapi yang luar biasa sikap yang ditunjukkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua ini adalah ketika ia mengunjungi orang yang telah menembaknya itu, Mehmet Aliaka, di penjara. Paus dengan tangan terbuka mengampuni dan memaafkan orang yang telah hampir merenggut nyawanya itu. Ia memeluk dan menyampaikan pengampunan yang sungguh mendalam kepada pemuda yang hampir merenggut nyawanya itu. Pengampunan yang tulus dari Paus ini hanya mampu mengubah hidup si penjahat ini. Dia akhirnya bertobat dan menjadi seorang pengikut Kristus yang kini hidup di daerah atau negara Polandia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kadang-kadang mungkin kita berkata dalam hati kita, ya saya ini manusia biasa, mana mungkin itu bisa mengasihi seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi bagi murid-murid Yesus yang sungguh beriman, tidak ada yang mustahil. Karena kemampuan untuk mengasihi secara radikal bukanlah karena kemampuan kita, tetapi oleh karena anugerah
dari Yesus Kristus itu sendiri. Maka kalau kita memiliki kedalaman iman yang sungguh mendalam, yakin dan percayalah bahwa kita akan mampu untuk mengasihi orang-orang yang telah memusuhi kita dalam kehidupan kita. Kejahatan di muka bumi ini tidak pernah hilang, bahkan semakin hari semakin merajalela, beranak pinak, karena kita punya kecenderungan untuk saling balas-membalas dalam kehidupan ini. Kita punya kecenderungan untuk saling membenci, memendam dendam kesumat. Akhirnya tidak pernah ada kedamaian di dalam dunia ini. Pak saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dunia yang penuh dengan kesintingan ini hanya bisa ditentramkan oleh sikap pengampunan, oleh sikap kasih yang mendalam, oleh sikap kasih yang radikal dari setiap pengikut Yesus Kristus. Maka kalau kita sebagai pengikut Yesus, kita mampu memancarkan kasih yang radikal, maka yakin dan percayalah bahwa dunia makin lama akan diresapi oleh nilai-nilai Injil, dan akhirnya dunia akan penuh dengan kedamaian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi, Yesus menutup permenungannya atau khotbahnya dengan mengatakan bahwa hendaklah kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Itulah tujuan seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, yaitu kita hendak mencapai kesempurnaan di dalam alam. Dan kita hanya mampu mencapai kesempurnaan di dalam Allah itu apabila kita mampu melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu mengasihi secara radikal itu. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita berjuang untuk melaksanakan perintah kasih. Perintah kasih bukan yang biasa-biasa saja, tetapi perintah kasih yang sungguh radikal, supaya orang akan melihat bahwa kita memang ini adalah murid-murid Kristus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga permenungan saya ini mengantar kita untuk menjadi pelaku-pelaku cinta kasih yang radikal dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.